warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, kalau saya boleh cerita apa yang saya rasakan detik ini. Belum bicara sudah takut salah bicara. Betapa terharu pertama kalinya bisa berdiri di hadapan guru bangsa, pemimpin bangsa, Bapak Wakil Presiden kita Pak Yusuf Kalla. Saya kalau boleh nangis mau nangis, tapi briefingnya stand up komedi. Sungguh sebuah kehormatan yang luar biasa bisa berada merayakan peluncuran buku Jalan Baru Moderasi Beragama, mensyukuri 66 tahun guru bangsa kita juga Profesor Haidar Nasir dan Ibu, juga Bapak dan Ibu Menteri Kabinet, Bapak Kapolri, para ulama, para pemuka agama, semua yang hadir. Doakan saya ya. Ibu dan Bapak sekalian, perkenalkan nama saya Sa'diah Ma'ruf. Waktu SMP teman-teman saya itu manggil Sa. Guru saya bilang, jangan dipanggil Sa semen. Untung ada Pak Mendikbud nih ya Pak, ya bullying ya Pak termasuk. Iya, saya itu sedih dibilang sak semen. Coba lihat ukuran segini kok sak semen. Ini sak karung. Karung beras. Mahal. Aduh. Wajah kita pada malam hari ini suasana silaturahmi cerah semua. Pemilu sudah selesai, alhamdulillah. Iya. Ujian kesabaran bagi bangsa kita, sungguh ujian kesabaran. Rakyat jelata seperti saya ini 2 bulan setiap lewat harus memandang ratusan baliho. Ratusan, kalau dihitung seluruh Indonesia puluhan ribu baliho. Di kampung saya itu ada baliho yang bertuliskan, saatnya orang. Pesan Grab Bike hemat sekarang. Sobat hemat buat jalan ke kampus. Wajahnya jadi berubah. Bu, ya turun ke masyarakat dulu, baru bilang asli kampung sini gitu. Wah, di jalan-jalan kita lihat, ada baliho yang bertuliskan muda dan semangat, ada yang bertuliskan tua dan bijaksana, ada yang bertuliskan jasa pembasmi hama, rayap, dan tikus. Ini yang paling konkret, membasmi tikus anggaran. Iya. Ini mumpung perempuan, suara perempuan ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ada supporter satu. Suara perempuan. Saya ini lahir dan dibesarkan di komunitas keturunan Arab yang masih sangat-sangat konservatif di sebuah kota yang sangat kecil di Jawa Tengah. Sebagai gambaran kehidupan saya seperti apa, waktu masuk pandemi PSBB itu, abah saya seneng banget. Abah saya bilang, tuh kan pemerintah juga setuju, perempuan harus di rumah saja. Saya bilang sama abah, ndak bah, ini tuh buat semua orang. Abah saya bilang,
Bunda itu laki-laki masih kerja. Apa saya nunjuk polisi? Kan patroli di jalan ya. Besok abah saya nekat. Keluar jalan-jalan naik motor, di stop. Karena melanggar PSBB oleh Polwan. Gimana? Perempuan di rumah saja. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk para aparat penegak hukum kita yang sudah mengamankan, menjaga kita semua sampai hari ini. Terima kasih Pak. Iya, sudah gitu harus sabar. Ini penampilan ini kadang menipu. Saya itu sering ditanya, enggak ditanya nama, enggak ditanya orang baru ketemu, bukan kenal. Baru ketemu, pertanyaan pertama, Mbak Arab ya. Enggak ditanya nama, enggak ditanya asal. Pernah saya duduk di stasiun kereta api, ada ibu-ibu duduk di sebelah saya. Nanya, Mbak Arab ya. Saya bilang iya, tangan saya ditarik, ditaruh perut ibunya. Mbak doakan anak saya ya. Katanya orang Arab doanya makbul. Ya Ustadz, ulama doanya makbul. Lah saya lawak gini, ndak makbul dosa ya. Tapi terpaksa, sudah terlanjur ngaku Arab. Saya mengangkat kedua tangan saya, ya Allah, semoga anaknya ibu ini enggak kayak saya, enggak bisa baca doa. Iya, kalau benar orang Arab itu doanya makbul, insya Allah anaknya ibu ini jadi pemimpin umat loh ya. Enggak kayak saya, jadi lawak kayak gini. Aduh. Tetapi sebagai muslimah, ini mumpung ada Pak Mendikbud, saya mau bicara soal kebebasan berekspresi dan kebebasan berkesenian, berkebudayaan, Pak. Ya, sebagai muslimah, bicara seperti ini di panggung sebagainya itu bukannya tanpa tantangan. Ada yang komentar, kamu ini muslimah, bicaranya soal agama sebagainya. Salah loh kamu. Saya akan dengan senang, pernah ada yang komentar begitu Pak Mendikbud, saya akan dengan senang melihatmu terbakar di neraka loh. Saya akan bilang, tunggu dulu Pak. Nauzubillahi min dzalik ini ya. Kalau Anda bisa melihat saya terbakar di neraka, kan dua alternatif. Anda malaikat penjaga neraka, enggak mungkin, atau Anda di neraka sama saya. Nauzubillahi min dzalik. Bicaranya mbok yang baik-baik saja. Ada yang bilang, saya melihat video kamu. Memalukan sekali seorang muslimah keluar malam di berbagai event menghibur orang. Saya bilang, Anda lihat video saya. Jangan lupa like and subscribe. Iya. Sensorship berat sekali. Ancaman daring, ancaman yang luring juga banyak Pak Nadiem. Saya bicara seperti ini di sebuah acara pernah Pak. Turun dari panggung dibilang, kamu ini beneran muslim, kenapa bicara seperti itu? Saya bilang, lu ini wajah original muslim. Dalam hati saya bilangnya, takut Pak, seniman kalau diancam-ancam seperti itu, kelihatannya aja percaya diri. Takut Pak, mudah-mudahan lebih banyak perlindungan dari negara ya Pak. Untuk kebebasan berkesenian dan berkebudayaan, penting untuk demokrasi Pak.
penting untuk demokrasi. Pada saat itu yang terjadi, Pak Nadiem, saya menatap beliau lekat-lekat sebagai seorang muslimah, percaya diri, komika, aktivis katanya. Saya bilang sama beliau yang mengancam saya. Saya boleh pulang ya? Saya punya anak kecil, nunggu saya. Habis mau bilang apa? Kalau menurut Anda perempuan tidak boleh bicara, ini nomor telepon suami saya. Menurut Anda mengapa saya berani seperti ini? Karena saya yakin di akhirat suami saya yang nanggung. Aduh. Iya, tantangan bangsa ini banyak sekali. Ada Pak Menkes. Akses kesehatan Pak Menkes. Banyak sekali tantangan bangsa ini, akses kesehatan. Ini pemilu ya, pemilu semua politisi, capres, cawapres, bicara soal ibu hamil. Setiap debat kebijakan luar negeri juga ada omongan tentang ibu hamil. Setiap debat bicara ibu hamil. Saya mau cerita ibu hamil. Ya. 5 tahun lalu saya melahirkan anak perempuan, akses kesehatan nih Pak Menkes. 5 tahun lalu saya melahirkan anak perempuan di sebuah rumah sakit di kota yang kecil sekali. Waktu saya melahirkan, di hari saya melahirkan, ada 29 ibu lain yang melahirkan juga. Saya enggak tahu apa yang terjadi 9 bulan yang lalu. Listrik padam, bisa melahirkannya sama-sama. Akhirnya dokter yang cuma ada 2 menangani ibu melahirkan yang darurat. Saya yang sehat-sehat saja ditinggalkan dengan 2 orang bidan magang Pak Menkes. Bidan magang belum lulus, Bu. Ibu bidan itu lebih bingung daripada saya. Mengarahkan ibu mau melahirkan ini bagaimana. Ibu bidan itu bilang, "Ibu, dari suara ibu saya tahu, ibu itu mengejarnya dari tenggorokan, bukan dari perut. Anaknya nanti tidak bisa keluar, Ibu." Saya bilang, ini bidan hebat. Bidan merangkap guru vokal. Kok bisa tahu suara saya keluar dari mana? Aduh. Bapak-bapak di sebelah yang sedang menunggui istrinya yang melahirkan juga membuka ke tirai, saking ramenya tuh ya yang melahirkan, membuka tirai. "Bu, kalau capek minum teh dulu." Opo tumon melahirkan capek. Enggak kerasa capek, Pak. Sakitnya sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya lupa capek. Setelah itu ada biro rohani rumah sakit. Datang, ya saya deg-degan ya Allah. Saya tahu melahirkan itu urusan hidup dan mati. Tapi mbok ya hidupnya dulu yang diurusin. Saya takut apa mama saya sudah menyuruh saya didoakan gitu ya. Sudah menjelang waktunya. Bu dari biro rohani rumah sakit itu, ini saya habis ini tobat, minta dibimbing sama Ustadz tadi Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Deg-degan saya dari tadi ngomongin. Iya, Ibu biro rohani itu bilang, biro rohani rumah sakit itu bilang, "Ibu, untuk mengurangi rasa sakit, ya, untuk mengurangi rasa sakit, Ibu bisa membaca surat At-Thoriq." Saya mengangkat kedua tangan saya, "Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Surat At-Thoriq yang mana ya?"
Nggak hafal saya, cuma pelawak. Dari kecil sampai setua ini ngaji Al-Fatihah sama Kulhu. Mohon bimbingannya Ustadz. Ya, serius ini bukan ketawa, saya sedih loh. Aduh, akhirnya Pak Menkes, akhirnya karena kekurangan tenaga kesehatan yang kompeten, saya yang sehat walafiat bisa melahirkan spontan, terpaksa melahirkan sesarian karena gagal fokus. Ramai sekali. Selesai melahirkan, ini ngomong akses kesehatan ya, selesai melahirkan ditanya, Ibu, kenapa prosesnya tidak lancar? Apakah Ibu selama proses kehamilan tidak mengakses layanan, mengikuti senam hamil dan sebagainya? Saya sudah ikut Pak Menkes, saya datang ke puskesmas kampung saya, bidannya bilang Pak Menkes, iya Bu, kami ada layanan senam hamil, tapi belum bisa dilakukan karena anggaran belum turun. Ini kisah nyata. Terus biaya sesariannya mau saya reimburse ke Pemda, Pak. Yang menyebabkan prosesnya tidak lancar. Ini kita ngomongin apa lagi? Lingkungan. Lingkungan. Ya Bu Susi. Kita ngomongin apa? Lingkungan. Saya sambil nengok, oh ya, berarti enggak jadi ngomong lingkungan. Sudah habis. Saya ini asal pesisir. Asal pesisir, ya. Kota santri. Yang terkenal dengan banjir rob. Aduh. Kita ini bisa mengurus segala hal. Tapi kadang mengurus sampah tuh kok susah. Dilarang buang sampah di sini dikasih panah. Masyarakat kita pinter sekali. Sebelah sini kosong, besok yang di sini setumpuk. Kan yang dilarang buang sampah di sini saja. Yang di sini boleh. Begitulah. Closing ya Bapak Ibu. Saya ingin curhat sedikit. Banyak PR berbangsa. Enggak semua bisa sesuai harapan. Tapi kita enggak boleh nyiram bensin di bara biar enggak jadi api. Enggak boleh buang sampah di air yang jernih pun yang sudah terlanjur tercemar. Enggak boleh memperburuk keadaan dengan keputusasaan. Pikiran awam saya, kita perlu memperpanjang kesabaran berbangsa. Kesabaran saling bantu, kesabaran saling mendidik, kesabaran berjuang, bersolidaritas, dan terus berkarya. Kesabaran untuk enggak ikutan oportunis dan kolusi. Terus teguh memegang moral dan etika. Kesabaran untuk menempuh jalan tengah yang sering jadi road not taken but worth fighting for. Saya Sadia Ma'ruf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.